Eps ke-154, Cerita-cerita. Buana. Ini bukan pertandingan, tapi ini latihan untuk melakukan atraksi yang tentu saja dilakukan oleh orang yang memang niat ingin bisa. Pelatihnya ya yang udah ahli melakukan hal ini. Tepuk tangan dengan sorakan terdengar sangat meriah saat seorang lelaki berhasil berdiri di atas motor sambil joget tanpa memegang stang yang kondisi motornya sedang melaju. Cakra ikut bertepuk tangan lirih dengan senyuman tipis. "Gak pengen ikutan, bos?" Novan menepuk bahu Cakra. Cakra menggeleng dengan ekspresi yang tak minat. "Lo sendiri ngapain jadi penonton? Ikutan sono." Novan terkekeh. "Gak tertarik sih, tapi kalau nonton, gue suka. Beneran mau jadi tukang jahit?" Tanya Cakra. Novan mendengus. "Jurusan gue desain grafis, bos. Bukan tukang jahit." Erga langsung tertawa. "Mampus. Pasti bos Cakra lihat pas lo jahit sarung bantal yang sobek kemarin." Novan melirik jengah. "Segitunya sama gue, bos." Cakra merogoh saku celana, mengeluarkan dompet berwarna hitam miliknya. Menarik beberapa lembar berwarna merah. "Cash gue cuma 2 juta. Cukuplah buat beli yang gak terlalu mahal." Dia mengulurkan uang itu ke Novan. "Ngeledeknya, astaga." Novan membuang muka. "Anjing!" Umpatnya saat dia hampir nyungsep karena geplakan dari Cakra yang mengenai punggung. "Gitu aja diambil hati." Ledek Cakra. Novan memutar bola mata. "Nggak, bos. Masalahnya sarung bantal yang itu, kayaknya tuh bekas spray yang dulu dipakai tidur mama. Makanya meski banyak tambalan tetap gue pakai. Mengenang pemberian orang yang udah nggak ada." Cakra menyunggingkan senyum dengan tangan yang menepuk-nepuk bahu Novan. Tatapannya menerawang jauh ke arah Bang Dewa yang atraksi lagi di jalan beraspal sana. Dia mengambil HP dari saku jaket, mengusap layar dan mencari kontak papanya. "Gak usah ganti nama, Pa. Aku tetap pakai nama belakang Sujipto aja. Biar aku tetap ingat terus sama Papa Haidar, San Bang Velak." Kedua matanya menyipit menatap nama kontak yang sudah lama tersimpan. Dia terkekeh, memilih mematikan HP dan kembali menyimpannya di saku jaket. Gak perlu diganti-ganti karena dia ingin tetap ada kenangan yang akan ingetin masa lalu dia dan Velak kayak apa. Ya, selayaknya atasan dan anak buah. "Nyokapnya Yuke belum sembuh?" Tanya Cakra, melirik Erga. Erga menggelengkan kepala. "Pemulihan." Erga yang sekarang jadi melirik Novan. "Lo jadi kawin, Anwaiti?" Tanyanya dengan menahan tawa. Kedua mata Novan melotot dengan tinjuan yang dia arahkan ke Erga. Refleks Erga beranjak dari atas motornya dengan tawa yang tak bisa ditahan. Cakra menggelengkan kepala. "Gak nyangka, ternyata selama gue sibuk ngurusin anak sama bini, banyak hal yang gue gak tahu. Cakrawala!" Teriak seseorang di tengah jalan sana. Bukan hanya Cakra, tapi semua jadi menatap ke arah si pemanggil yang ternyata adalah Bang Dewa. Bang Dewa melambaikan tangan. "Latihan balapan bareng yang lain." Dia melambaikan tangan, lalu menunjuk beberapa anak yang sudah pakai pengaman untuk latihan balap. Cakra mengangguk, mulai memutar kunci untuk menghidupkan mesin motor. Derti. Sebelum dia memutar gas, HP-nya berdering. Cakra mengambil HP lebih dulu, kedua bahu langsung melemah menatap nama kontak Maihani si penelpon. "Biar gue pangku sini." Rosa menepuk ke arah pangkuannya. Dibopong sekalian sama kasurnya nggak apa-apa kan, Lat?" Tanya Leni yang dari tadi sudah mencoeli pipi Zira. Sedangkan Dira nggak berani angkat. Dia sibuk memfoto baby kecil yang paling suka mempertontonkan lidah kecilnya dengan tangan yang berusaha dimasukkan ke mulut. "Biar saya bantu." Suster yang disewa Papa Velak turun tangan. Dia membopong Zira, mendekapnya dengan satu tangan. Sementara tangan yang satu dia gunakan untuk menaruh kasur kecil itu ke pangkuan Rosa.
Lalu dengan begitu cekatan suster menidurkan Ziri di pangkuan Rosa. Ih, gemes! Rosa membungkuk, menggesek-gesekkan hidungnya ke hidung Zira. Dir, besok kalau lo udah nikah sama Joko, bikinin ponakan yang ngegemesin begini ya. Celetuk Leni tiba-tiba. Harus ingat ponakannya yang lucu dan ngegemesin begini. Biar besok bisa besanan sama Leta dan Cakra. Rosa menimpali. Tangan Dira langsung mendarat di lengan Rosa dan Leni. Lucu kalian! Marahnya dengan wajah tak terima. Amit-amit gue bikin ponakan sama Joko. Huik! Dia berlaga ingin muntah. Leni dan Rosa langsung tertawa mendengar respon Dira. Leta yang gak ngerti apa-apa, ikutan tertawa karena wajah Dira sangat lucu. Emang Dira sama Joko pernah ngapain? Tanya Leta, menatap Leni dan Rosa. Leni menutup mulutnya. Andai lo lihat si Joko yang baca puisi di depan kelas, Lat, udah pasti ngompol kayak si Anggi. Bahah. Dia justru tertawa sendiri. Awalnya sih ketawa biasa ya, tapi pas terakhir dia bilang kalau puisi itu ditulis khusus buat seorang cewek yang udah diperhatikan sejak kelas 10. Semua jadi berbisik dan banyak yang nanya. Sampai gue baca surat terkhususkan buat My Lovely Adira Putri Handari. Haha, astaga, gue nggak bisa nggak ketawa kalau ingat semua itu. Rosa menimpali. Leta juga ikut tertawa membayangkan wajah Joko teman sekelasnya yang bisa dibilang paling rapi daripada teman-teman yang lain. Itu Joko kalau sekolah masih sama? Tanya Leta tiba-tiba. Kening Leni berlipat. Sama apaan maksud lo? Masih pakai minyak rambut terus belah pinggir sampai tatanan helaian rambutnya kelihatan berjajar lurus. Kancing bajunya juga rapi dikancingin sampai nyekik leher. Jelas Leta, karena kalau dengar nama Joko yang keingat langsung hal yang itu. Rosa mengangguk, begitu juga Dira dan Leni. Masih sama, Lat. Dan kayaknya dia nggak bakalan berubah. Dira yang menjawab. Leta benar-benar tertawa sampai memegangi perut. Udah feeling sejak lama sih, kalau tuh anak ada rasa ke gue. Cuma waktu itu gue mah cuek aja. Paling juga cuma perasaan gue aja. Kakak, ternyata malah ngasih surat. Dira mengerucutkan bibir, kelihatan kalau kesel. Hahaha. Leni terbahak, dia sampai memunggungi teman-temannya hanya untuk menuntaskan tawa. Leta menepuk punggung Leni. Ketawanya. Lo kalau lihat suratnya bakalan ikut ketawa tahu, Lat. Rosa berucap. Leta jadi menatap serius, penasaran banget. Emang suratnya gimana? Pernah lihat amplop surat yang pinggirannya ada garis-garis warna biru merah enggak sih? Tanya Rosa. Leta menjawabnya dengan anggukan. Nah suratnya dibungkus pakai itu, terus dimasukkan ke amplop coklat kayak papa kalau ngasih uang gaji ke mama. Nih, khusus buat lo. Leni memperagakan Joko pas ngomong. Hahaha. Full ketawa, full senyum dan full bahagia. Gak ada hal yang lebih bahagia saat ngumpul bareng seperti ini. Bisa ketawa lepas, rasa kesepian langsung menguar berganti dengan sebuah kebahagiaan karena masih diberi kesempatan untuk kembali berbincang dengan teman-teman seusianya. Andai saja dia belum menikah, belum hamil dan gak kecelakaan. Mungkin Leta akan menikmati ketawa di dalam kelas seperti mereka juga. Nyesel? Pasti ada rasa menyesal dan rasa yang berandai-andai begini. Seperti sekarang ini, Leta berdiri di samping air mancur Kudanil melambaikan tangan ke teman-teman yang sudah berpamitan untuk pulang. Mereka pada mau mampir ke swalayan untuk sekedar menghabiskan waktu dan jajan camilan bareng-bareng. Rasanya mau ikutan, masih pengen ngobrol dan bebas kayak dulu. Tapi harus ingat kalau di rumah ada baby yang gak bisa dia tinggal semaunya. Iya, ada suster yang jagain, tapi tetap aja dia itu mominya. Mana bisa sesukanya pergi. Leta menatap anaknya yang ada di gendongan. Dia mengecup kening Zir sebentar, lalu mengusap layar HP. Menekan nomor suami dan menempelkan HP itu ke kuping.
Kuyang, kapan pulang? Teman-temanku udah pada pulang. Adunya dengan suara manja. Di seberang sana terdengar ramai, karena Leta tahu Cakra ada di Buana. Bentar lagi, Nei. Setengah jam lagi, oke? Bibir Leta mengerucut. Nggak oke, sahutnya. Aku minta Om Samir buat anterin ke situ ya. Cek kakak, mau ngapain ke sini? Kamu di rumah aja? Zira gimana kalau kamu pergi? Udah terdengar kalau nggak mengizinkan. Sira biar aku ajak. Pasti dia juga suka. Aku nyusul ya. Tungguin aku datang ya, Kuyang. Nei! Jangan nyawur. Om Samir, anterin ke Buana. Teriak Leta, memanggil Samir yang ada di pos satpam sana. Udah yakin kalau Cakra dengerin dia memerintah Samir, jarinya menekan tombol berwarna merah. Mematikan panggilan. Apps ke-155, pembahasan masa depan. Isinya ada bahasa Lain. Jadi yang nggak suka jangan baca bab ini. Skip aja ya. Nei! Cakra menarik ponsel dari kuping, menatap layar yang sudah menghitam. Asyu! Umpatnya kesal dan langsung menyimpan ponsel itu ke saku jaket. Dia memutar gas, mendekati Bang Dewa yang udah bareng sama anak-anak lain. Gue hari Kamis saja, Bang. Ada urusan urgent. Nggak peduli tanggapan Bang Dewa, Cakra melajukan motor meninggalkan area Buana. Novan langsung menyemburkan tawa begitu motor Cakra sudah tak terlihat. Nggak nyangka ya? Bos Cakra yang mati aja nggak takut, sekarang bisa ngibrit cuma dengar suara Aleta. Bucin mengalahkan segalanya, Van. Lo juga besok kalau udah bucin pasti kayak bos Cakra. Erga menimpali. Novan tak menanggapi, hanya menyunggingkan senyum dan memilih melihat beberapa anak yang mulai melajukan motor untuk latihan balapan. Untuk ukuran pengendara motor normal, membutuhkan waktu kurang lebih 30 menit. Tapi untuk seorang cakrawala, dengan waktu 12 menit dia sudah ada di depan gerbang rumah tinggalnya. Cowok ganteng yang wajahnya tertutup helm full face ini melajukan motor masuk ke halaman setelah Pak Satpam membuka gerbang. Leta melirik ke arah suara motor yang khas banget milik suami. Dia menyunggingkan senyum, apalagi melihat Zira yang kakinya langsung nendang-nendang dengan wajah berbinar. Iya, itu suara motornya Dedi. Panggil sana, biar Dedi nyamperin Zira ke sini. Ngomongnya ke Zira yang sekarang dia tidurkan di gazebo. Cakra melangkah mendekat, mengacak rambut depan saat sudah berada di sebelah Leta. Mukanya tertekuk, gak enak dilihat. Kalau muka seperti ini diperlihatkan ke teman-teman Leta, udah pasti mereka langsung kicep dan memilih menghindar. Beda sama Leta yang justru mencubit pipi Cakra dengan senyum menggoda. Dedi udah pulang. Kita nggak jadi nyusul ke Buana. Ya sedih. Akting, berlagak sedih dengan kedua tangan yang membingkai wajah Zira. Cakra berdecak kesal, menjatuhkan tubuh besarnya ke gazebo. Dia melirik anaknya yang kedua mata berbinar dengan bibir merah yang terbuka. Lalu lidah kecil itu diperlihatkan dengan senyum khas bayi. Mau marah sih sebenarnya, tapi lihat makhluk kecil yang lucu seperti ini, emosinya kayak kerupuk yang kesiram kuah bakso, nggak jadi renyah. Cakra menyangga kepala pakai satu tangan yang sikunya bertumpu di gazebo. Tangannya mencoel pipi Zira. Sekarang pro ke Mami ya? Mau ikut-ikutan Mami ngerjain Dedi? Leta tertawa mendengar apa yang Cakra katakan. Jagain Zira ya? Aku mau mandi. Cakra mendengus, melirik kesal. Ada suster di rumah, Nei? Cuma nyuruh jagain Zira aja sampai gue harus pulang sih. Bibir Leta mengerucut. Aku maunya yang jagain kan kamu, bukan suster. Cekaka, gak jelas. Kesal Cakra, melirik Leta yang sudah melangkah masuk ke dalam rumah. Tak lama suster datang, dia meminta Zira karena ingin dimandikan. Melihat ada peluang, Cakra buru-buru masuk ke dalam rumah.
langsung masuk ke kamarnya yang sekarang sudah menjadi kamar sendiri. Karena semenjak ada suster, Zira memiliki kamarnya sendiri. Sekalian sama kamarnya suster yang hanya bersebelahan sama kamarnya Zira. "Cakra, kamu ngapain?" "Agah!" Leta menarik tangan Cakra yang mendarat di salah satu dada. "Kamu kok kesini? Zira sama siapa?" Dia menyerah saat Cakra sudah memeluknya dari belakang. Cakra mengecup sisi leher Leta, menarik istrinya untuk berada di bawah shower lalu menyalakan airnya. "Zira sama suster, udah waktunya mandi katanya." Leta menggigit bibir, sedikit membuka kaki saat jemari Cakra mulai mengusap-usap pertigaannya sana. "Kangen banget, Nay," ungkap Cakra, memutar tubuh Leta untuk menghadap ke arahnya. Kedua tangan Leta mengalung di leher Cakra, mengecup bibir lelakinya. Dan suara dua bibir yang saling bertubrukan itu menggema di dalam kamar mandi. Beberapa bulan berlalu. Leta sudah mulai mendaftar untuk kuliah, jadi dia sudah tak bisa aktif memberikan ASI. Dan sudah sejak 1 bulan yang lalu Zira diberi susu formula. Gak hanya itu, karena Zira juga sudah mulai belajar makan, jadilah anak kecil ini berhenti minum ASI. Dari awal memang ASI milik Leta gak keluar banyak. Ditambah jarang menyusui, ASInya kayak menghilang begitu saja. "Cakra, Papa buatin kopi." Velak menunjukkan nampan kecil berisi 2 cangkir kopi. Dia membawa nampan itu keluar dari ruang tengah, menuju ke teras samping, di depan kolam renang. Cakra yang sedang bercanda dengan anak dan istrinya pun beranjak, karena tahu jika itu adalah koda. Dia mendudukkan diri di kursi dari rotan sebelah Velak, berhalang meja bulat kecil. Mengambil sebatang rokok milik papanya dan menyelipkan rokok itu di bibir. Velak membuang asap pelan melalui hidung dan mulut, tatapannya menerawang jauh ke langit gelap di atas sana. "Udah masuk semester 2 sekarang." Dia mulai berbicara, lalu melirik Cakra yang menyesap rokok. "Masuk ke perusahaan Kak Tian. Kerja sama-sama Fei di sana," suruhnya. Kedua bahu Cakra melemah. "Pa, kamu sekarang gak sendirian, Cakra. Ada Leta dan Zira yang menunggu nafkah dari kamu." Velak memotong kalimat yang akan keluar dari bibir Cakra. "Bukannya Papa gak mau bantu lagi, tapi 2 bulan lagi Papa sudah akan menikah. Papa gak akan lagi tinggal serumah sama kalian." Cakra diam, anteng mendengarkan dengan rokok yang menyelip di jari. "Bukannya Papa tidak mau serumah lagi sama kamu dan lebih memilih istri Papa, tapi Papa ambil pilihan yang paling baik. Umur istri Papa gak jauh beda dari kamu dan Leta. Papa pikir menghindari hal negatif lebih baik. Toh, Papa menikahi dia untuk menuju bahagia bersama-sama. Jadi Papa akan berusaha membahagiakan dia." Cakra membuang asap dari mulut. "Iya, aku paham kok." Dia melirik Velak. "Papa mau tinggal di mana?" "Kompleks perumahan M, dekat dengan tempat kerja Eileen. Aku dan dia akan sering-sering ke sini untuk tengokin kamu dan Zira." Cakra menarik nafas dalam, lalu membuangnya dengan pelan. Iya sih, papanya benar. Ini waktunya untuk berpikir dewasa lagi. Waktu mainnya sudah selesai. Selama menikah dengan Leta, yang mengeluarkan biaya banyak juga papanya. Jadi sekarang waktu yang tepat untuk Cakra berpikir lebih serius tentang tanggung jawabnya ke Leta dan Zira. "Kamu masih bisa balapan. Kerja di kantor memang cukup sibuk dan menguras pikiran. Tapi tetap ada waktu luang, ada waktu libur jika kamu pintar dalam bekerja. Kalau kamu cuma mau fokus ke balapan saja, kamu nggak akan bisa biayai kuliahnya Leta. Papa udah ambil bagian untuk bayar gaji Big Mina, suster dan satpam di sini. Kamu tinggal ambil sisanya." Ibu jari Cakra mengetuk meja dengan pikiran yang mengelana kebayangan hari-hari setelah ini. Nggak kebayangkan, akan sesibuk apa dunianya. Ada kuliah, ada pekerjaan yang menunggu dan ada balapan motor yang sudah sejak dulu menjadi hobi baginya. Dan ada istri serta anak yang menunggu waktu luangnya di rumah. "Aku bisa ambil kerja part-time juga kok." Velak dan Cakra menoleh cepat ke arah suara. Di ambang pintu kaca sana Leta sudah berdiri.
Entah sejak kapan, tapi dia menyimak obrolan suami dan mertuanya ini. Velak menggelengkan kepala. Kamu fokus kuliah sama urus Zira aja, Lat. Tapi kalau kamu juga kerja, Zira akan menjadi anak yang kekurangan kasih sayang. Papa yakin kalian sudah paham seperti apa hidup kekurangan kasih sayang. Velak melirik Letta dan Cakra bergantian. Cakra menganggukkan kepala. Papa bener, Nei. Biar aku aja yang kerja. Kamu fokus di Zira aja. Kalau pas aku free, kita bisa tetap habisin waktu sama Zira. Berat, tapi Letta tetap mengangguk. Dia setuju dengan pilihan ini. Karena seorang anak tetap membutuhkan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya. Bukan melulu uang. Aku ngikut aja. Putus Letta. Velak menghela nafas penuh kelegaan. Walau Papa besok udah nikah, tapi Papa tetap milik kalian. Papa sama Alin akan sering-sering ke sini. Jadi jangan pernah takut dengan kasih sayang Papa yang akan berkurang buat kalian. Velak menepuk bahu Cakra. Terutama kamu. Cakra membuang muka menyembunyikan wajah malunya. Dia masih ingat jelas seperti apa sedihnya ketika melihat kedatangan Aileen untuk pertama kali dulu. Sampai dia menangis dan meminta papanya untuk tak menikah. Kapan-kapan balapan bareng, Pak? Tantang Cakra dengan satu alis yang terangkat. Velak menyunggingkan senyum dengan alis yang terangkat juga. Oke, eps ke-156, balapan.